Khotbahlah kebenaran walaupun tidak disukai. Ini akhir zaman. Pendetanya ngomong, saya klaim jadi Tuhan, saya klaim. Jemaat ikut-ikutan, amin, amin, kita klaim. Itu kesurupan berjamaah. Kalau lu tepuk tangan mulai waras loh. Fokus kita perintah, ulangi. Makanya bedakan orang percaya dengan orang beriman. Percaya itu nggak identik beriman. Beriman itu bukan sekedar percaya Bapak Ibu anak-anak muda. Beriman itu artinya mempercayakan diri. Apa arti beriman? Mempercayakan diri. Maka kesimpulan iman di mana? Menjadi orang kepercayaan Tuhan. Itu yang keren. Saya datang ke rumah sakit Darmais. Jawab, sakit apa di situ? Bukan bisul. Cancer, kanker. Bu, sakit kanker apa ibu? Kanker rahim Pak Pendeta. Oh ya? Apa hasil kata dokter? Nggak ada harapan Pak Pendeta. Oh ya? Yang benar? Benar Pak Pendeta. Wow. Jadi nggak ada harapan dok? Enggak. Terus gimana respon ibu? Pak Pendeta, biarpun dokter katakan nggak ada harapan hidup, saya tetap beriman sakitku sembuh. Amin. Itu iman atau bukan? Bukan sesat. Itu kan mulai ngelawan muka lo. Itu bukan iman. Aduh, terlalu banyak jemaat dibohongi. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bicara menerima atau memberi? Menerima. Iman itu bukan menerima. Iman itu memberi, bahkan berkorban. Jangan ada dusta di antara kita lah. Yuk, berani jujur ya. Karena Anda rata-rata dewasa muda. Biasanya pendidikannya minimal SMA, perguruan tinggi S1, S2 mungkin. Catat baik-baik. 10 orang sakit kusta. Pernah baca nggak? Lebih berani. Mereka datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Jawab dong. Yang keras dong. Ke Tuhan Yesus. Lebih berani. Berapa mereka yang percaya sakitnya disembuhkan? Berapa yang percaya? Semua. Berapa yang sembuh? Ya, ada yang bilang satu. Kok gini aja dulu korupsi. Gue panggil KPK nih. Gue panggil KPK nih. Berani dong, berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang beriman? Mulai berani dong. Yakin sakitku sembuh itu bukan iman. Sembuh pun bukan gambaran iman. Waraslah pengajaran Anda. Sembuh nggak yang 9 lagi? Itu bukan ukuran. Yakin sembuh, bahkan sembuh pun bukan gambaran iman. Terlalu banyak dibohongi kadang-kadang orang Kristen ini. Yang satu balik, tersungkur, dia hancur hati dari Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu beriman. Yakin sakit sembuh itu bukan iman. Sembuh pun bukan gambaran iman. Karena itu lu masih bicara menerima. What next? Itu yang penting. Makanya itu pelajaran ekstrim dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dengan pertanyaan retoris supaya berubah cara iman murid-muridnya. Petrus dan kawan-kawan. Bukankah semuanya telah sembuh? Pasti murid-muridnya nganggur. Iya, iya guru, kenapa? Kemana yang 9 lagi? 10 orang sembuhkan Tuhan Yesus. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya lo, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 masuk neraka. Khotbahlah jujur walaupun tidak disukai. Supaya waras pengajaran yang kita terima. Masih mending 1 masuk neraka, 9 masuk surga. Enggak tuh. Masih mending 5 masuk neraka, 5 masuk surga. Enggak tuh. Yang ada ekstrim. 9 yang sembuh masuk neraka, 1 masuk surga. Makanya saudara bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan lu meninggal agak beres hidup lu. Iya. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Jawab dong. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Ada. Kemungkinan sebelah kiri lu persis tahun depan meninggal. Mulai takut lu. Kristen. Kemungkinan sebelah kiri lu persis tahun depan meninggal. Sebelah kanan lu tahun ini mungkin.
Yang suka nunjuk-nunjuk mungkin bulan ini. Yang khotbah mungkin minggu ini. Ya suka-suka Tuhan. Masalah saya kapan mati bukan itu. Masalah saya waktu mati itu berkenan gak di mata Tuhan. Bukan soal matinya. Saudara yang kekasih, lihat ayat 18. Paulus mengajarkan jemaat Roma iman yang sejati supaya ngerti capacity challenge yang kita inginkan. Ayat 18. Apa katanya ayat 18? Roma 4 ayat 18 operator. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi kalau Anda ngerti iman sesuai dengan tema kita hari ini, Anda harus akrab dengan kata sekalipun. Akrab dengan kata apa? Sekalipun. Nggak ada dasar. Anda kalau mau ikut Tuhan harus berani Anda menantang melihat kapasitas yang lebih besar, kapasitas lebih besar, supaya Anda mengerti bahwa berkat itu bukan untuk diri lo. Segala sesuatu dari Dia, harus oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia, bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada nggak orang kaya makin berantakan rumah tangganya? Ada. Karena kapasitas imannya nggak makin bagus, dirobek lu sama berkat Tuhan. Ada nggak orang menikah dengan orang cantik, orang ganteng, terus cerai? Banyak. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik. Iya. Pasangan jelek sulit cerai. Yang jelek aja boleh ketawa. Ya cantik ganteng tanpa Tuhan lebih gampang nyeleweng. Orang jelek sulit nyeleweng. Yang jelek boleh ketawa. Yang cakep jangan ketawa kau. Iya. Lu kira bahagia menikah sama ganteng sama cantik? Itu bukan ukuran. Jebol lu berkat lu. Ketawanya langka lagi tuh. Abraham, kata Tuhan, lihat kalimat terakhir. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan jelas berfirman. Saya beriman, saya dapat mobil. Emang Tuhan berfirman? Itu bukan iman, keinginan lo. Kalau Tuhan gak berfirman jangan dengar perasaan. Rata-rata orang Kristen kan beriman sama perasaan, beriman sama kesukaan. Kan ngawur. Beriman itu sama perintah Tuhan. Setelah Tuhan katakan demikianlah banyak nanti keturunanmu. Jawab. Sarah hamil gak? Enggak. Umur 40 tahun hamil gak dia? Enggak. 50 tahun hamil gak? Enggak. 60 tahun? Enggak. 70 tahun? Enggak. 80 tahun? Enggak. Goyang gak mereka? Goyang. Terutama Sarah. Mas. Apa Sarah? Gua udah lama lewat masa menopause. Maksud lo? Gua gak mungkin punya anak lagi. Shh, diam. Kita tak sama Allah. Mas, umur gue udah 80-an. Jadi maksud lo apa? Ada pembantu kita si Hagar. Samperin aja. Abraham bilang, stop, tutup dulu. Diam lo. Kaget sih Sarah. Saya dramatisir sedikit ya, kan boleh. Saya yang khotbah. Saya yang khotbah bukan lo, saya. 85 tahun si Sarah. Goyang si Abraham goyang. Sar. Apa mas? Saran lu yang dulu boleh terima lagi gak? Jujur dong, jujur. Akhirnya Abraham menghampiri Hagar gak? Hamil gak Hagar? Kenapa? Goyang. Karena Allah sedang mengajar bahwa iman itu fokusnya bukan penerimaan, pembentukan karakter. Waraslah pemahaman Anda. Salam Pak Pendeta, salam. Tolong doakan kami. Kenapa? Kami 18 tahun menikah belum punya anak. Keren banget loh. Lu kenapa keren? 18 tahun lu menikah gak punya anak. Lu tetap setia. Itu keren. Gak kayak orang Kristen sekarang. Beriman pada hasil. Kan jadi bodoh. Lu diam nyambung gak?
tahun lu menikah nggak punya anak. Itu keren, ada proses pembentukan. Lu makin setia, itu keren. Nggak punya anak, istri lu nggak punya anak, suami lu tetap setia. Itu ada pembentukan karakter. Daripada ada suami istri muda. Daripada ada suami istri muda datang. Pak Pendeta Ritan, salam. Puji Tuhan Pak Pendeta. Kami baru menikah 3 bulan udah punya anak. Cangkokan dari mana lo? Sesat. Karena fokusnya hasil, bodoh. Inilah Kristen dibodoh-bodohin hasil. Enggak, lu punya anak enggak punya anak, ada enggak pembentukan karakter di situ? Itu Tuhan kejar. Kalau mental hasil selalu mental gunung kawi lu ajarin nanti. Tuh mulai menderita muka lo. Ketika jemaat saya ada bapak-bapak bawa BMW baru seri 7. Dikerumunin teman-temannya, keren. Ada apa nih kumpul-kumpul? Pak Budiman baru beli BMW. BMW baru? Iya Pak Pendeta. Dari mana? Tanya dari mana? Karena nilai lebih tinggi proses bukan hasil. Dari mana? Ada proyek sama Nazarudin. Amaling lu. Ngerti gak sih lo? Saya lebih senang jemaat saya datang bawa BMO. Gak usah dipertegas. Dari mana BMO lo? Kerja keras. Wangi mobil lo. Prosesnya dari mana? Kan Kristen sekarang gak ngerti iman. Kalau anak Anda datang habis ujian matematika. Dia datang. Mami, aku ujian dapat 10. Jangan langsung bilang, ih kayak mami pinter. Jangan. Lu tanya prosesnya tanya. Jujur ya, Tuhan bisa dibohongi anak? Enggak mami, kenapa? Jujur. Kau nyontek enggak? Iya sih 20 soal, gua 7 soal gua nyontek. Baru bilang, ih kayak maminya. Baru ngomong loh. Kristen gagal fokus. Kayaknya ketawa lu sambil mengandung kepedihan. Kristen beriman. Saya beriman punya anak, saya beriman punya rumah, saya beriman saya sakit sembuh. Bukan itu iman. Terlalu jauh sekarang jemaat diajarin iman yang salah. Sehingga banyak jemaat pulang yang maling tetap maling, yang berzina tetap berzina, yang nipu tetap nipu. Kayaknya menderita lagi muka lo. Karakter. Baca. Sekalipun. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Berikutnya apa? Walaupun. Capacity challenge. Tadi sekalipun, sekarang walaupun lebih berat lagi. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena apa? Usia Abraham 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Tahu nggak Sarah umurnya berapa? 90 tahun. Ketika Allah datang ke rumah si Abraham. Shalom diberkati kalau Abraham. Ya Allah, kenapa Allah? Iya, dengar baik-baik Abraham. Ya Allah, kenapa? Tahun ini istrimu Sarah bunting. Jawab, dengar Sarah nggak? Apa respon Sarah? Ada yang tahu nggak Sarah ngapain? Ketawa sukacita atau ketawa sinis? Bunting, apa kata dunia? Kalau umur 30 tahun hamil ya cocok lah Tuhan. 40 tak cocok lah, 90 ampun. Ada ibu-ibu nggak di sini umur 50 tahun ke atas? Angkat tangan ibu-ibu 50 tahun ke atas. Ibu-ibu jangan ngaku-ngaku umur 20-an loh. Umur 50 tahun ke atas ada nggak? Oh ada. Ada 2. Ada lagi nggak? Saya minta maaf ibu-ibu. Minta maaf ya ibu-ibu ya. Niat hamil lagi nggak? Enggak lah. Saya minta maaf ya, saya dramatisir sedikit ya. Kan saya khotbah. Kalau ibu-ibu umur 60 tahun.
Dia bangun, dia temu perutnya agak melendung. Dia bangun suaminya. Papi bangun. Ada apa sih Mi? Kayaknya gua hamil. Suaminya lihat. Lu mimpi buruk apa? Halo, 60 ton hamil. Itu bukan kebanggaan, itu kiamat lokal. Aku hamil. Mami. Nyebut. Eling. Apa sih? Nggak mungkin Mami hamil. Papi ini mantangan Papi. Kenapa? Nih. Kok melendung Mi? Iya gua hamil. Mi, itu bukan hamil, itu tumor. Iya. Ayo dong, wajarlah berpikir supaya lu jangan asal-asal menghakimi Sarah. 60 tahun hamil itu, apalagi 90. Jujur, mana lebih gampang bongkok, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu lebih cepat kopros tulangnya. Umur 70 ibu-ibu udah bongkok. 80 lebih bongkok. 90 derajat. Bunting. Sarang tawon. Halo, Anda harus mengerti tema Anda. Atau di tengah jalan kita rubah temanya, nggak apa-apa. Kalau lu nggak siap dibentuk. Ini bicara Kristen. Mi itu tumor. Pi, ini hamil. Mi itu tumor. Pi kalau nggak percaya kita ke dokter deh. Malu dong. Ayo ke dokter. Pergi suami istri. Suaminya 70, istrinya 60. Pergi ke dokter bagian kandungan. Dibuka. Ada apa Bapak Ibu? Ini istri saya. Kenapa? Kalian tahu siapa saya? Dokter kandungan. Iya kenapa? Ini istri saya. Bu. Sono. Internis, tumor itu tumor. Kalau nggak percaya coba praktek loh. Anda lendungin perut Anda ibu-ibu yang 60. Enggak, sana. Suami Anda bilang, Dok, kasihan langsung. Kenapa? Pressure deh. Enggak Pak, itu tumor. Anda sadar dong, istri Anda kan 60. Udah lewat masa menopause, masa hamil? Enggak, saya juga nggak percaya. Tapi istri saya maksa. Tolonglah, periksa lah supaya dia meyakinkan. Ya udah masuk. Kesel dokternya, masuk. Diperiksa, hamil. Kagum nggak dokternya? Enggak. Dia liatin ibu ini. Bu, apa kurang kerjaan? Nyambung gak sih? Apalagi 90 hamil. Aduh Tuhan, ampun. Istri saya dulu kami menikah hampir umur 30, masuk 31 dia hamil. Saya temenin. Perawat bilang, tarik napas Bu, ngeden, tarik napas. Istri saya bilang, Pak aku gak mampu, gak tahu. Ayo Ma, ayo, tarik napas, tarik lagi. Ayo Ma, ayo, kuat. Umur 31 ngeden lagi sulit, apalagi 90, mati. Makanya tema lu hayati. Orang Kristen itu harus cocok mengalami kesulitan demi kesulitan. Supaya naik kelas lo. Akhirnya Sarah punya anak. Tetap dibully. Sarah umur 95, Ishak 5 tahun. Pergi ke pasar beli kangkung. Oma itu cucu keberapa? Cucu, ini anak saya. Tukang sayur sama tukang ikan bisikan, tuh oma udah bawa tanah masih bohong. Gak mudah. Kalau gak percaya lu praktekin. Tantangan sulit kalau belajar iman yang sejati bicara tema kita. Capacity challenge. Supaya ketika berkat datang sama kau gak ngejebol hidup lu. Ini keren. Walaupun ayat 20. Sama-sama kita baca ayat 20. Lebih berat lagi. Tetapi terhadap janji Allah, lanjut. Berikutnya. Malah masih ayat 20. Belanda masih jauh operator. Masih ayat 20. Malah. Tahu nggak ngerti malah? Malah itu lebih berat lagi. Tadi mobil lu senggol orang ya? Iya. Terus lu ngapain? Gua diem. Malah dia tonjok mobilku.
lebih berat lagi. Malah. Pak, kasih istrimu. Sekalipun dia cerewet Pak Ridwan, iya tetap kasih. Sekalipun dia cerewet, iya kasih. Walaupun dia lambat, walaupun. Malah dia berzina, tetap kasih. Itu baru bicara iman. Saya bimbing tokoh masyarakat, tetap dia cerai. Saya bilang jangan. Pak Ridwan, istri saya berzina nggak masuk akal. Jangan bicara masuk akal iman. Iman itu percaya walaupun tanpa syarat. Makanya banyak orang Kristen yang gugur di tengah jalan. Selesai. Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau iman lu sakit sembuh, iman lu tentang berkat, selesai lo. Kalau iman lu tentang ketaatan, keren lo. Tuh jarang amin, kalau khotbah begini jarang amin. Yang ada melotot sambil berpikir kenapa diundang pendeta begini ya. Iya lain kali jangan undang. Undang khotbah yang enak-enak, khotbahnya supaya enak lu masuk nerakanya. Undang aja. Saudara kalau mau belajar beriman, siapa bapak beriman? Ya Abraham, apa arti bapak? Biangnya, aslinya, belajar lu di sana. Malah apa artinya? Lebih berat lagi. Dia sulit punya anak, menderita, mau mati secara waktu melahirkan. Udah melahirkan masih diejek. Datang Tuhan, Abraham. Ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Siapa Tuhan? Dipertajam. Yakni Ishak. Karena Abraham sempat buka cabang. Anak tunggalnya Ismail. Bukan Ismail, yakni Ishak. Yang kau kasih. Kenapa Tuhan? Saya beli dia Fortuner atau Pajero? Bukan. Saya beli dia apartemen di Kemayoran atau Kelapa Gading? Bukan. Saya kuliahkan dia di Birmingham atau di London? Bukan. Kenapa Tuhan? Potong dia. Ngeri gak? Ngeri gak? Kalau mau belajar iman bukan soal sakit sembuh. Kalau mau belajar iman berkorban. Waraslah pengajaran kita. Supaya jangan sesat lo pada. Beriman itu kepada perintah Tuhan bukan pada janji Tuhan. Kami punya pembantu. Kami bilang sama pembantu kami, Mbak, masak di rumah ini jangan pakai micin. Garam sedikit. Lakukan itu. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Kesukaan kami. Berikutnya, kalau kau lakukan Mbak dengan konsisten, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Catat dong baik. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi. Janji Tuhan, kesukaan manusia. Ulangi. Kalau manusia beriman itu berbicara manusia ilahi. Ulangi. Artinya berimanlah pada kesukaan Tuhan. Itu manusia ilahi. Ada enggak perintah Tuhan kasihlah istrimu? Ada. Bapak-bapak lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Kemungkinan. Karena istri saya kadang-kadang punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa loh, ini penderitaan. Istri saya orang Chinese Toto, mertua saya dari Cungkuok, Pak Me. Tahu Pame enggak? Yang enggak tahu memang gue pikirin loh. Sarjana teknik kimia. Selalu aturannya ukurannya kimia. Makanya rumah kami super bersih sekali. Lu kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun. Geser lemarinya. Lantai bekas lemari, Anda letakkan tanganmu di lantai itu, gosok. Saya jamin di tangan Anda nggak ada debu. Nggak ada debu. Di rumah kami nggak ada debu. Di atas AC, di atas lemari nggak ada debu. Rumah kami dipel 5 kali 1 hari. Bersih sekali. Ini penderitaan. Empati dikit lah. Atas lemari tetap dilap. Atas AC dilap. Atas dinding. Atas lukisan. Semua dilap. Di rumah kami bersih sekali. Gak ada debu. Makanya di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu. Itu menderita. Lu jangan ketawa gitu dong. Gue menderita diketawain terus. Dukung kayak saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda wanita. Tapi catat baik-baik.
tidak ada kemungkinan, saya ulangi, tidak ada kemungkinan cerewet istri saya punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Gak usah tepuk tangan, bertobat aja loh. Jadi sekalipun istri bapak punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat, bapak tetap mengasihi, tetap saya kasih. Walaupun dia lambat, tetap. Karena istri saya sangat perfeksionis, lambat. Kami beberapa kali ketinggalan pesawat. Cocok nggak? Cocok kali. Walaupun istri bapak lambat, walaupun. Mengasihi istri itu sama sekali tidak pernah ditentukan kelakuan istri. Mengasihi istri itu bukan perintah istri, perintah Tuhan. Saya tidak mau mengorbankan ketaatan saya sama Tuhan bagaimanapun istri saya. Tahun ini saya 33 tahun dosen teologi. Mahasiswa saya bilang apa? Kalau istri bapak berzina, saya tanya kamu, istri saya berzina jahat nggak? Ya jahat dong. Kalau begitu, saya tanya kamu, sebaiknya saya dipengaruhi kejahatan istri atau tetap dipengaruhi Tuhan? Kalau saya dipengaruhi kejahatan istri, saya pecundang. Maksud bapak, sekali walaupun malah berzina pun tetap saya setia. Itu iman. Makanya tema kita Capacity Challenge. Jangan-jangan lu gak ngerti arti ini, lu buat-buat tema begini jadi menderita lo. Kenapa gak lu rubah sekarang? Kristen. Makanya ikut Tuhan itu makin lama makin sulit, makin lama makin sulit. Karena apa? Karena kita harus menjadi teladan di atas rata-rata. Kalau istri saya lebih cerewet dari istri lo, maka sabar saya di atas rata-rata. Makanya saya yakin ibu-ibu 100% saya yakin suami lu lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Jangan gitu ketawa lo. Saya yakin 100% suami lu lebih ganteng dari saya. Karena tinggi saya 2 meter kurang banyak. Saya yakin 100% suami lu lebih ganteng dari saya. Tapi saya nggak yakin 100% suami lu lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. So sweet. Makanya Capacity Challenge itu penting sekali. Baharuilah hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Lihat ayat 21 sampai seterusnya. Karena itu ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah janjikan. Ayat 22. Catat baik-baik. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai apa? Sebagai kebenaran. Mau kita jadi keturunan Abraham? Lanjut ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepalanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Lanjut ayat 24, sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi, stop, ditulis juga untuk kita. Supaya kita mengalami tantangan bahkan lebih berat. Apa alasan lu nggak Capacity Challenge? Cari perguruan tinggi. Anak ibu B cari perguruan tinggi. Anak ibu A masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Halo, pernah dengar Harvard? Gampang masuknya? Susah. Gampang nggak kuliahnya? Susah. Tantangannya lebih susah di sana. Gampang nggak lulusnya? Susah. Serba susah. Anak ibu A. Anak ibu B masuk kuliah di UBT. Pernah dengar UBT? Universitas Baru Terdengar. Gampang nggak masuknya? Gampang. Gampang nggak kuliahnya? Gampang. Gampang nggak lulusnya? Gampang. Serba gampang anak B, serba susah anak ibu A. Tapi jujur dong, ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Yang A. Bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong. Ayo benar, Harvard. Bangga sekali dia, walaupun anaknya penuh dengan tantangan kesulitan. Ibu B, minder.
Kalau ibu anak ibu kuliah di mana? Itu. Mana? Itu. Yang jelas dong Bu. Bete lu. Kalau lu makin sulit sama suami lu makin sulit sama istri lu makin sulit sama orang tua lu makin sulit sama anak lu makin sulit dalam tantangan lu. Tuhan bangga. Karena lu lagi kuliah di Harvard. Katakan amin. Tepuk tangan. Waras dong. Tema ini mengarahkan kita kepada iman yang sejati. Belajarlah beriman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sehingga banyak tantangan yang membuat kita sadar kita lemah, Tuhan besar. Sehingga kita makin cerdas, tidak mempercayakan diri kita pada diri kita. Tapi sepenuhnya kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita bukan sekedar percaya, kita juga mempercayakan hidup kita kepada Dia. Sehingga saatnya Tuhan berkata, aku mempercayai engkau. Puncak kekristenan menjadi orang kepercayaan Allah. Itulah iman sejati. Makanya kita lebih indah. Kenapa? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dasar iman kita lebih mantap daripada Abraham. Abraham belum pernah dengar Yesus. Abraham belum pernah mengetahui Yesus sudah mati di kayu salib. Kita sudah. Seharusnya lebih banting kita. Yang terjadi enggak? Makin manja kita. Lanjut ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayat 1, Roma 5 ayat 1. Sebab itu, artinya apa? Hal itu kita realisasikan supaya iman yang sejati itu nyata sebagaimana Abraham. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, lanjut. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Bapak, ibu, anak-anak muda, jangan lihat rohani orang waktu khotbah, waktu penyembahan, waktu bahasa roh. Bukan itu, bukan. Lu akrab nggak sehari-hari dengan Tuhan? Itu hidup dalam sejahtera bersama Yesus. Saya bilang sama anak saya dari kecil, sama jemaat saya, orang Islam sembayang subuh, orang Kristen ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay. Bangun gak baca Alkitab, terus nyanyi di gereja. Menyenangkanmu, senangkanmu. Langsung malaikat di gereja ini kasih back sound. Bohong. Rata-rata orang gereja pembohong. Saya tahu ada orangnya di sini, tahu saya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngelihat saya dia. Kalau lu malas baca Alkitab, pelayanan lu nol. Saya ulangi, nol. Kalau lu malas baca Alkitab, penyembahan lu ngejek Tuhan. Gak ada dasar penyembahan kalau gak didasari ketaatan. Karena ketika kita hidup taat, ada statement hidup kita mengatakan Dia nomor satu. Tidak ada statement yang berbobot menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu segalanya, Yesus itu yang terutama dan nomor satu selain ketaatan. Makanya Tuhan sedih kalau lu malas baca Alkitab. Lebih sedih lagi kalau kau dengar khotbah ini besok masih malas juga. Itu namanya dablek. Iya. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, menyembah. Malaikat langsung bilang, Tuhan ini pembohong ini ya. Gua samber ya. Tuhan bilang jangan. Loh ini pembohong. Tahun lalu juga menyanyi terharu-terharu. Tapi sehari-harinya mengharukan nih. Saya samber ya. Jangan kata. Kenapa sih Tuhan kau sabar sekali? Iya. Nanti ku utus hambaku pendeta Rituan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti dia itu. Amin. Iya. Jangan tepuk tangan dulu. Karena dialognya belum selesai. Oh jadi bertobat Tuhan? Iya bertobat. Maaf Tuhan, apalagi kalau nggak bertobat, ya udah samber aja. Jadi kalau lu samber binasa ke neraka, saya nggak punya utang lagi. Udah saya kasih tahu. Kok nggak ada amin lo?
Siapa suruh pilih tema yang berat-berat? Makanya kita harus akrab dengan Tuhan. Karena Kristen itu bukan bicara keinginanku dikabulkan Tuhan. Ngawur tuh. Kristen itu bicara mengenal Tuhan, tahu kehendaknya, dan hidupkan kehendaknya dalam hidup Anda. Itu Kristen, bukan keinginanku dikabulkan. Keinginan Tuhan itu hidupkan. Itu Kristen. Jangan ngaco-ngaco lah. Sakit lu sembuh gak penting. Keinginan lu dikabulkan gak penting. Kehendak Tuhan hidup dalam diri Anda itu penting. Tuh jarang amin kalau khotbah gini. Amin berikutnya itu latah. Gak spontan. Makanya ayat 2. Kita usahakan secepatnya selesai. Ayat 2 operator. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini lanjut. Terus. Ya pada lapar lu semua. Apa katanya? Ayat 2 operator. Sahur. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tahu nggak makna kebangkitannya? Sebab dia hidup, lanjut. Ada hari esok. Itu dia. Artinya apa? Pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Yang paling berat sudah dikalahkan Yesus melalui kebangkitannya. Yang lain kecil. Makanya pengharapan kita pasti. Kalau ada atlet angkat besi. Tolong perhatikan. Kalau ada atlet angkat besi. Depan kita dia mengangkat barbel 500 kg. Tolong jawab. Kita sodorkan dia beras 100 kg. Dia tidak bisa angkat. Dia mungkin bisa angkat. Atau dia pasti bisa angkat. Kenapa pasti? Karena lebih berat sudah diangkat dia. Kenapa dalam Kristus nggak ada semoga, nggak ada mudah-mudahan, tapi kepastian. Karena hai maut sengatmu di mana, hai dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Maka ada kepastian, walaupun ada kesulitan. Lihat ayat 3. Sama-sama baca ayat 3. 1, 2, iya. Dan bukan hanya itu saja, lanjut. Ya stop. Kalau lu nggak ngerti ini, nggak ngerti tema. Kesulitan nggak pernah membatalkan kita untuk capacity challenge. Malah kesulitan menantang kita untuk lebih bagus lagi kita. Itu Kristen. Saya ulangi. Mana lebih sulit? Kuliah di Harvard atau di UBT? Iya. Mana lebih berpengharapan? Harvard atau UBT? Dua-duanya mereka pegang ijazah. Anak ibu A Harvard. Yang satu UBT. Ngelamar di perusahaan Amerika di Indonesia. Ditanya ijazah lu apa? Harvard. Hah? Yang benar? Terima langsung. Kalau lu? UBT. Apa? UBT. Jadi di map lu ini ijazah UBT? Iya pak. Bawa pulang. Tunggu panggilan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iya. Kristen cengeng. Ya sulit, kesengsaraan itu kebanggaan. Jujur ya. Setiap ibadah biasanya ada doa. Sebelum ibadah berdoa. Dalam Yesus iblis keluar. Tidak boleh mengalami beban. Keluar nggak dia? Keluar. Minggu berikutnya datang lagi nggak ada? Datang. Usir dalam Yesus keluar. Minggu berikutnya datang lagi nggak dia? Datang. Diusir lagi. Pergi dia. Minggu berikutnya datang. Jemaat kita usir. Keluar. Jangan. Minggu depan datang lagi ya? Enggak. Lebih cocok setan nyanyi. Ku tak akan menyerah. Lebih cocok dia daripada lo. Pembohong. Gak usah tepuk tangan, bertobat aja lah. Kristen kalau gak tahan banting lo. Selesai lo. Makanya sama Anda harus akrab sekalipun walaupun malah. Ulangi. Sekalipun walaupun malah. Ulangi. Iya. Jangan pernah menyerah. Tersinggung lu di gereja ini, tetap taat. Tersinggung, tetap taat. Tersinggung, makin banyak bawa jiwa. Itu keren. Apa alasan lu tidak memilih tema capacity challenge? Supaya jadi pecundang lu. Makanya apa?
Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu apa? Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lebih sengsara negara Jepang dari Indonesia. Tapi mana lebih tekun? Jepang. Orang Jepang, catat baik-baik. Orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol, fokus. Tekun mereka. Orang Indonesia kebanyakan, nggak semua, kebanyakan orang Indonesia kalau kerja ngobrol, nggak fokus, nggak tekun. Orang Jepang kalau makan ngobrol. Orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol, tekun, fokus. Fokus. Iya. Rakus. Kristen. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Sungguh-sungguh. Iya. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa loh. Rakus. Emang susah. Mana lebih sulit? Kristen di Cina atau di Eropa? Mana lebih tekun? Di Cina. Makanya saya peringatkan Anda dengan keras. Kalau lu mengalami kesulitan ngambek, selesai lo. Selesai. Bodoh lo. Kalau lu mengalami kesulitan makin maju, berarti Roh Kudus bekerja sama Anda. Karena istilah Roh Kudus adalah dinamos. Itu akar kata dinamit. Dinamit itu perlu ditekan baru meledak. Orang Kristen butuh tekan, baru keren. Tuh, beberapa muka saya lihat mukanya ngelawan. Susah. Makanya lihat ayat 4. Lanjut ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tanu uji. Dan tanu uji menimbulkan pengharapan. Orang di Harvard dengan di UBT lebih tekun di Harvard. Tapi jadi penuh pengharapan. Ngantor dimanapun, ngelamar di mana, diterima. Lebih gede pengharapan dia. Jangankan UBT. Ijazah Harvard dengan UI. Pasti lebih suka orang dari Harvard. Beda. Tapi kesulitannya memang beda. Makanya nggak ada alasan kita untuk capacity challenge. Ayat penutup ayat 5. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Dan pengharapan karena iya, saudara, orang Kristen kalau tahu kehidupan kekal itu luar biasa, dia tan banting. Maafkan saya saudara, kalau ada anak putri di sini, saya bilang, bisa bantu saya nggak? Apa Pak Ridwan? Di jalan raya apa itu yang jalan gede? Kemayoran, Sapi. Ada beras 100 kg, boleh kau angkat ke sini nggak? Ya nggak bisa dong Pak Ridwan. Tolong dong, nggak bisa Pak. Begitu saya bilang, saya kasih kau 1 miliar, langsung bisa. Pokoknya nyampe aja 1 miliar. Apalagi yang disediakan Tuhan itu apa? Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengan telinga, apa yang gak pernah Tuhan sediakan. Makin berani kita apapun kesulitannya, nyampe. Maka tema kita hari ini mengajarkan kita iman yang sejati. Iman yang apa? Maka jangan heran kalau ada pengorbanan dan kesulitan. Karena itu sejati. Penutup. Mana lebih gampang dapat? Beling atau berlian? Jawab dong. Mana lebih mahal? Iya, udah pasti. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Jagung berapa bulan? 3 bulan panen. Jati? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara. Ada yang senior situ dulu. Sekarang sudah almarhum. Pak, cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan pernah sekali-sekali terima jati dari tanah yang subur. Hah? Kenapa? Ya. Kenapa rupanya? Kalau jati di tanah yang subur, kekerasannya nggak bagus. Maksudnya apa? Terlalu banyak kandungan airnya. Nanti proses pengeringan akan bengkok juga. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan air lu terlalu banyak nanti. Proses pengeringan bengkok lu nanti. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Tanam dengan bibit yang unggul. Terus tunggu 30 tahun. Hah? 30? Iya. Kata Bapak jati yang bagus. Oke. Setelah 30 tahun baru kita panen? Belum. Jadi
gali tanah melingkar, batangnya berjarak 1 meter. Ngapain? Cari akarnya. Ngapain? Potong. Ngapain? Matikan dia. Oke, setelah mati baru kita panen. Belum. Loh, belum lagi? Belum. Jadi gimana? Diamkan dia mati situ 2-3 tahun. Lelanglah, harganya miliar. Jadi mana lebih mahal? Jati atau jagung? Yang keras dong. Makanya jangan kejar iman sejagung. Kejarlah iman waras loh. Baru kau ngerti tema hari ini. Yang setuju katakan amin.